Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Senyum Sehat Rumah Sakit Gigi dan Mulut IIK Bakti Wiyata Kediri. Perkenalkan, saya Salsabila sebagai host di sini dan ditemani dengan narasumber hebat kita, Dr. Gigi Ilvana Ardiwirasuti, spesialis kedokteran gigi anak. Beliau merupakan dokter di RSGM IIK Bakti Wiyata Kediri sekaligus dosen di Fakultas Kedokteran Gigi IIK Bakti Wiyata Kediri. Kali ini kita bertemu tidak di RSGM ya dok ya. Hari ini kita bertemu di sini untuk membahas tentang bagaimana cara menjaga kesehatan gigi pada anak. Baik, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Boleh. Bagaimana cara membersihkan rongga mulut pada anak yang belum tumbuh gigi? Oke. Cara membersihkan rongga mulut pada anak yang belum tumbuh giginya. Iya, betul. Oke, berarti kalau anak itu belum tumbuh giginya, maka yang ada di dalam rongga mulutnya itu masih gusi ya, atau kita biasanya bilangnya gampet ya. Apakah itu perlu dibersihkan, Dok? Sangat perlu sekali. Jadi bagaimana caranya? Maka membersihkannya bisa menggunakan kain yang lembab, yang dia teksturnya halus dan tentunya juga bersih, atau bisa juga dengan kasa steril ya, yang dia dibasahi dengan air hangat gitu boleh, dan diusapkan ke area gusinya dan juga area lidah, karena disitulah nanti adalah sisa-sisa ASI maupun susu formula masih terletak di situ dan bisa berpotensi menjadi tumbuhnya bakteri gitu. Jadi bahkan sekarang banyak kok Kak Salsabila di e-commerce gitu ada yang sudah menjual alat yang untuk memudahkan ayah bunda itu untuk membersihkan gusi. Jadi itu biasanya bentuknya gampet atau dia tisu lembab gitu untuk membersihkan lidah. Jadi saran saya sebaiknya tetap harus dilakukan pembersihan tidak hanya di gusi tetapi juga di lidah dengan alat yang tadi saya sampaikan. Baik. Gitu. Kalau misalkan anak masih belum tumbuh gigi, ternyata memang harus dibersihkan ya dok ya, biar tidak tumbuh jamur ya, begitu? Betul sekali. Iya, betul. Okay. Pada umur berapa ya dok anak-anak itu tumbuh gigi? Oke. Jadi gigi itu ada dua jenis ya Kak Salsabila. Satu adalah gigi susu, yang kedua adalah gigi permanen. Gigi susu itu pertama kali tumbuh di usia kurang lebih 4-6 bulan. Kenapa rentang usia tersebut? Maka 4 bulan itu adalah usia yang paling awal dan 6 bulan itu adalah ratanya usia dari gigi susu itu tumbuh. Dan dia akan komplit tumbuh semuanya di usia 30 bulan atau sekitar 3 tahun. Dan untuk gigi permanennya akan tumbuh di usia sekitar 6-7 tahun. Gitu Kakak. Oke. Tanda-tanda gigi anak yang mulai tumbuh itu bagaimana ya dok? Oke. Ini adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh ayah bunda ya. Jadi ini akan saya sampaikan beberapa. Ada banyak sekali gejalanya, tapi saya sampaikan beberapa yang paling mudah dilihat dan paling mudah dipahami oleh ayah bunda ya biasanya. Satu, kita akan lihat dulu dari gusinya. Biasanya ketika gigi itu mau tumbuh menembus gusi, gusinya itu akan tampak berwarna putih atau lebih pucat dibandingkan dengan gusi di sekitarnya. Artinya di area tersebut akan tumbuh gigi. Yang kedua, biasanya disertakan dengan bulging. Bulging itu membulat di area tersebut, artinya akan ada sebuah pattern gigi yang akan muncul di area tersebut. Nah, karena proses tumbuh gigi itu adalah gigi yang menembus gusi atau biasanya kita sebut dengan cutting gum, jadi dia memotong dari gusi, maka biasanya akan disertai dengan rasa tidak nyaman. Nah, rasa tidak nyaman itu diekspresikan anak biasanya dia mulai ngeces, tuh tanda dari gejalanya. Yang kedua biasanya rasa gatal di area gusi, biasanya anak megang-megang di area gusi tersebut, atau si anak itu dia tidak mau area tersebut tersentuh baik oleh nipelnya, dotnya ataupun oleh puting susu dari bundanya. Nah, itu adalah salah beberapa ya dari tanda-tanda dari gigi yang mau tumbuh. Biasanya ada beberapa anak yang disertai dengan kenaikan temperatur. Jadi agak demam, tapi sebenarnya bukan demam, greges lah kalau bahasa orangnya awamnya gitu. Oke. Berarti anak tumbuh gigi itu ada tandanya putih yang berada di gusinya. Kemudian merasa gak nyaman ya dok ya. Betul, bisa ngeces. Terus juga bisa demam. Oke. Lebih ke kenaikan temperatur sih, bukan sampai demam. Ya, agak anget gitu ya dok ya. Betul. Oke. Untuk selanjutnya, bagaimana ya dok cara mengatasi demam pada anak yang tumbuh gigi itu? Nah,
Itu tadi yang saya sampaikan. Sebetulnya tumbuh gigi itu bukanlah akan terjadi demam. Ya, definisi demam itu ketika adanya kenaikan suhu atau suhu tubuh itu di atas dari 38 derajat Celcius ya. Artinya kita sudah cek dengan temperatur suhu baik dia di rektal maupun di aksial di ketek ya kalau kita bilang itu di atas 38 derajat ya. Tapi untuk gigi susu itu dia hanya kenaikan suhu. Maka biasanya demamnya itu di sekitar 37 derajat 36,8 sekian. Nah, ketika itu memang dirasa ayah bunda anaknya jadi rewel ataupun jadi tidak nyaman, boleh untuk diberikan antipiretik atau obat penghilang atau penurun panas. Ya, biasanya kalau ya tahu ya, obat penurun panas lah. Mau jenis apapun yang penting kandungannya dia paracetamol, boleh diberikan untuk meningkatkan kenyamanan. Yang kedua yang perlu diperhatikan selain itu adalah potensinya terjadi dehidrasi. Karena anak sedang ada kenaikan suhu, biasanya tidak mau susu. Nah, itu yang harus tetap ASI harus masuk. Itu yang harus saya sampaikan juga. Yang ketiga, boleh nih untuk mengurangi rasa tidak nyaman itu dikonsulkan ke kami, ke dokter gigi anak. Biasanya kami akan resepkan obat oles di area gusinya itu untuk mengurangi rasa sakit secara lokal saja atau mengolasi si gusi itu agar ketika tersentuh nipel atau puting dari ibunya itu tidak terlalu sakit. Nah, peningkatan rasa nyaman itu juga bisa menurunkan dari si rasa gregesnya itu dari anak gitu. Jadi adanya suhu yang agak tinggi itu wajar ya dok ya sangat kalau wajar. mau tumbuh gigi ya. Betul. Oke, lanjut. Apabila gigi pada anak sudah mulai tumbuh, apakah boleh langsung menggunakan sikat gigi ya dok ya? Pakai sikat atau pakai pasta? Sikat sekaligus Pasta giginya. Sangat boleh ya, bahkan sangat dianjurkan. Tadi yang kita pertama sudah bahas, kapan kita mulai membersihkan rongga mulut adalah bahkan sebelum gigi itu tumbuh. Apalagi gigi itu sudah tumbuh, maka sudah harus pakai alat yang lebih efektif untuk membersihkan. Contohnya pakai sikat gigi sesuai dengan usianya, ukurannya harus sesuai, kemudian jenisnya juga harus sesuai. Nah, pasta giginya gimana dok? Boleh nggak anak ini pakai pasta gigi? Biasanya pertanyaannya tuh gini, kalau pasta giginya tertelan bahaya nggak dok? Biasanya gitu. Nah, jadi pasta gigi itu adalah kenapa harus pakai? Karena dia ada kandungan fluoridnya. Si gigi yang baru tumbuh ini harus diberikan proteksi tambahan dengan diberikan pasta gigi yang mengandung fluorid. Maka dosisnya jangan terlalu banyak. Cukup sebesar biji beras saja dioleskan ke sikatnya atau ke kasanya, terserah yang alat yang cocok untuk anak yang bisa diadaptasi, dioleskan dan diratakan ke rongga mulut. Gimana kalau tertelan? Nah, dosis itu dianggap sudah paling aman dan sudah dilakukan penelitian sebelumnya jika tertelan itu adalah batas dosis yang bisa tertoleransi oleh anak. Jadi sebaiknya pasta gigi digunakan sejak dini ya, apalagi mulai gigi itu tumbuh. Oke. Gitu. Boleh digunakan tapi sesuai dosis begitu. Betul, ya dok ya? sebesar biji beras aja kalau masih kecil. Iya. Oke. Sejak umur berapa anak bisa mulai menyikat gigi? Sepertinya tadi sudah terjawab. Sejak tumbuh gigi ya dok ya? Betul, harus disikat giginya. Sikat dan pasta gigi yang seperti apa yang boleh digunakan untuk anak-anak dok? Sebetulnya kalau sikat gigi dan pasta gigi yang boleh digunakan, saya lebih ke bukan merek tapi lebih ke spesifikasinya ya. Satu, sesuaikan dengan usianya. Maka ketika dia anak di usia 0 sampai 2 tahun, maka gunakan sikat gigi yang dia ukurannya sesuai dengan rongga mulutnya yang kecil. Kemudian pilih dengan tekstur yang halus karena masih ada area gusinya. Selain gigi dia ada gusi kan. Tuh. Kemudian kalau sudah naik lagi di usia 3 sampai 4 tahun, pilih yang dia lebih tebal lagi bulunya, kemudian permukaannya rata dan ukurannya sesuai. Kalau di atas 6 tahun masih pakai sikat gigi anak, mungkin 8 tahun kalau anaknya memang bongsor di usia 7 tahun boleh pakai sikat gigi mulai dewasa, yang sikat gigi dewasa. Karena dia butuh area yang lebih luas dijangkau. Jadi kalau untuk sikat gigi banyak sekali sekarang sikat gigi yang sudah menjual sesuai dengan kriteria step usianya. Lihat aja di labelnya ya. Yang penting yang saya titipkan pilih bulu sikatnya yang halus atau ultra soft atau soft ya. Jangan pilih yang hard atau medium, kasihan. Itu untuk sikat. Kemudian kalau pasta apapun boleh saya perbolehkan asal syaratnya cuma satu, mengandung fluoride. Nah, gimana saya tahu ini pasta mengandung fluoride? Bisa dibaca dari komposisinya. Fluoride itu biasanya ditulisnya sodium fluoride, monofluoride. Nah, gitu. Lihat komposisinya asal ada kalimat fluoride-nya aja, udah ACC dah. Mau pakai merek apa bebas gitu. Harus pakai yang rasa-rasa atau bebas punya yang orang dewasa? Orang dewasa, oke. Kalau itu biasanya saya kembalikan ke tipe anak.
Jadi sekarang anak itu sangat bermacam-macam ya. Tujuannya diberikan perasa di pasta gigi anak adalah agar rasanya itu bisa diterima atau ditolerir oleh anak. Tetapi ternyata dengan perkembangannya di lapangan, banyak sekali pasien anak saya itu yang nggak mau pakai yang rasa stroberi, maunya sama kayak orang tuanya yang mint. Boleh aja, asal tadi perhatikan dosisnya dan kandungan fluoridnya. Maka kalau pakai pasta dewasa, dia kandungan fluoridnya lebih tinggi, dosisnya harus dikurangin lagi. Cuma sesemir layer aja cukup. Gitu. Baik. Bagaimana ya dok tips dan trik untuk anak agar mudah diajak sikat gigi? Biasanya kan anak-anak rewel seperti itu ya dok ya? Iya, benar-benar. Itu agak susah tuh. Nah, jadi sikat gigi itu adalah sebuah proses kebiasaan, ya Kak Salibila. Sama ketika anak itu belum bisa menyusui, ketika lahir dia dilatih, didekatkan orang tuanya, dipepetkan agar dia bisa menyusui, ditempatkan dan sebagainya. Sama, sikat gigi itu juga adalah proses membentuk sebuah kebiasaan. Maka harus dimulai dan didekati sesuai dengan perkembangan emosional dan kognitifnya dari si anak. Maksud saya adalah ketika kita memulaikan anak untuk belajar sikat gigi itu kan dari kecil ya, dari 0 sampai 2 tahun anak belum bisa menilai. Maka kita harus membiasakan dengan rongga mulutnya itu terbiasa bersih. Itu ya. Terus kemudian kita harus biasakan dengan mengintervensi area rongga mulutnya. Artinya anak sudah terbiasa nih, ada benda asing yang dimasukkan ke dalam rongga mulut saya untuk melakukan pembersihan. Nanti ketika dia sudah dewasa, di atas 2 tahun dia sudah mulai paham, maka pendekatannya berubah lagi. Lebih ke hal-hal yang dia sukai. Tidak harus di kamar mandi menghadap baknya mandi, nggak harus. Boleh nih, misalnya habis selesai makan sambil lihat nonton TV yang dia suka, sambil nonton dari kartun ataupun anime yang dia suka, itu gimana sikat giginya kita ajarin tuh di situ. Tapi tetap dalam pengawasan orang tua ya kalau usia segitu. Kemudian mulai nih pakai mainan yang dia suka, dia ajarin dulu sikat gigi ke mainannya, baru ke dia. Kemudian pakailah rasa-rasa yang dia suka tuh. Pasta giginya dia suka stroberi, pilih pasta gigi sesuai dengan keinginannya. Itu di range usia 2-5 tahun. Sudah nih, dia sudah biasa dengan mulut bersih, dengan intervensi rongga mulut. Nanti di atas dari 4 tahun atau preschool ya, kita mulai masuk mau ke SD, mulaikan kebiasaan anak untuk mandiri bisa sikat gigi. Diajarkan dia yang sikat gigi dalam pengawasan orang tua ya, jangan dilepas karena itu belum bisa dilepas usia segitu. Tapi mulai dia sikat gigi sendiri, kita sebagai figurnya dia memberikan contoh. Nah, itu adalah tips atau trik yang paling mudah menurut saya. Ketika orang tuanya dia rajin memberikan contoh, hampir 80% dari pengalaman saya anaknya akan mengikuti. Jadi berikan figur itu ke anak. Nanti kalau sudah 7 tahun ke atas, akalnya sudah bisa berkembang, sudah bisa diajak ngomong, maka tipsnya adalah berikan pengetahuan dan edukasi tentang resiko dampak ketika si anak itu tidak sikat gigi. Maka mulai masuk ke pengertian lagi, tidak bagaimana caranya asiknya, tapi lebih ke kenapa sih kamu harus sikat gigi? Apa sih tujuannya sikat gigi? Gitu. Jadi nanti kalau sudah 7 tahun ke atas dia sudah mulai ada kesadaran sendiri untuk sikat gigi. Jadi harus dikenalkan sejak dini ya dok? Iya dong pasti. Selain dikenalkan kita harus mencontohkan. Jadi anak-anak langsung bisa ikut sendiri. Betul. Nanti lambat laun dia akan sadar untuk menjaga kesehatan giginya. Betul sekali. Baik, gak terasa episode kita hari ini sudah berakhir. Iya, cepet ya. Terima kasih banyak atas ilmu yang diberikan. Sama-sama. Terima kasih banyak juga waktunya ya dok ya. Semoga Bermanfaat kita bisa bertemu lagi di kesempatan lainnya. Tidak terasa episode kita pada kali ini sudah berakhir. Bincang-bincang kita sudah selesai dokter. Semoga kita dapat bertemu lagi di kesempatan lainnya. Terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya ya dok. Sama-sama juga. Terima kasih juga sudah diundang. Iya. Jangan lupa untuk Sobat Senyum Sehat, follow Instagram RSGMIK Baktiwiyata dan juga subscribe YouTube untuk mendapatkan informasi kesehatan gigi lainnya. Saya Salsabila Amalina, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.